Oke, jadi memang aplikasi PJSIM ini adalah pengembangan Bapak Ibu sekalian dari aplikasi Mona Lisa untuk survei. Jadi mungkin secara fitur dan secara konsep dasar bagaimana cara menggunakan itu tidak jauh berbeda. Nanti ini berbeda ya aplikasinya dengan yang Bapak Ibu punya yang untuk survei. Karena ini sudah ada tambahan patch terbaru. Jadi untuk aplikasi yang sekarang Bapak Ibu pegang diinstal di handphone ini tidak ada untuk fitur PJSIM-nya. Jadi konsepnya dari PJSIM ini adalah kita melanjutkan dari proses baseline menuju verifikasi, atau lebih gampangnya ini adalah proses pra-verifikasi. Jadi nanti data yang akan di PJSIM-kan adalah data yang memang sudah dalam posisi 7 atau baseline final dan dalam posisi eligible. Ini sudah kita setting otomatis supaya nanti teman-teman nanti di lapangan itu tidak salah milih. Kita khawatirkan nanti dia salah milih yang ineligible lah, nanti malah jadi rancu kan. Jadi memang nanti daftar yang ada di list dipilih data itu memang hanya yang sudah posisi 7 final dan memang posisinya adalah eligible. Nah, untuk mekanisme pembuatan akun ini nanti mungkin nanti ini Pak Olia ya yang punya mekanisme, apakah nanti modelnya seperti yang kemarin itu Pak, yang Bapak bikin minta ke saya itu yang modelnya itu tanpa nama ya. Atau nanti seperti akun surveyor yang teman-teman RM suka minta ke saya. Nah ini nanti mungkin kita bahas nanti setelah ini kan. Oke Mas, next Mas Adin. Oke, di posisi depan ini masih sama Bapak Ibu sekalian. Kita bedakan menjadi 2 program, ada program Arema Perkotaan dan Arema Perdesaan. Sekali lagi ini adalah bukan aplikasi yang seperti biasanya, tapi ini memang sudah khusus PJSIM. Jadi nanti mungkin icon-iconnya agak mirip, tapi ini sebenarnya berbeda jauh daripada aplikasi yang untuk survei. Next, Mas. Oke, ini next ya. Ini settingan awal mungkin mengingatkan kembali ya, untuk biasanya ini akan untuk bahasa ya, ini biasanya ini memang akan terpengaruh ke dalam bahasanya si handphone. Jadi kalau bahasa defaultnya adalah di handphone itu settingannya adalah bahasa Inggris, maka nanti otomatis secara ini akan menjadi bahasa Inggris semua. Tapi kalau misalnya dari awal settingannya adalah bahasa Indonesia, maka itu sudah tidak perlu berubah lagi. Jadi ini nanti settingan ini hanya bahasa ini yang dia akan ngikut ke settingan prefer yang di awal di handphonenya. Nah mungkin akan lebih nyamannya mungkin dengan kita berubah itu ke bahasa Indonesia. Lalu sinkronisasi data ini sebenarnya sebenarnya ini cuma memaksa kita ya, memaksa untuk melakukan sinkronisasi yang sebenarnya itu sudah ada di background proses. Jadi tanpa disuruh pun atau tanpa ini pun juga pasti dia akan ada mensinkronisasi data. Tapi ada kalanya memang ketika misalnya kita butuh cepat, misalnya kita mau berangkat, sebelum berangkat ke lapangan kita harus prepare dulu. Nah itu biasanya supaya data cepat nyampe lah, atau nggak nunggu periodnya dipaksa sekarang. Nah ini mungkin bisa pakai sinkronisasi data. Oke, Mas, next. Ini sama, ada pilih data, daftar data, sama seperti survei seperti biasanya. Next, Mas. Oke, nah ini sedikit menambahkan di sini. Jadi konsepnya kita di sini adalah kita tidak mengassign ya. Jadi memang nanti otomatis ini adalah mekanisme by lapangan. Atau mungkin ada masukan juga boleh ya Bapak Ibu, misalnya Mas tambahin aja fitur untuk mengassign, itu juga masih dimungkinkan. Tapi yang untuk yang sekarang ini kami konsepnya itu adalah si
mekanisme PJSIM atau surveyor yang akan memilih sendiri di lapangan. Karena dia akan lebih aktif turun ke lapangan. Khawatir juga PJSIM untuk yang level RM-nya lah ini kan. Takutnya mereka juga belum paham mengenai bagaimana cara membagi, bagaimana cara mengenalkan kode ID baseline. Khawatirnya malah mereka akan mengesend satu gelondongan data ke satu orang. Nah, itu nanti malah repot lagi. Makanya kami kemarin berpikir untuk mencoba untuk sementara ini, untuk sekarang ini adalah mekanisme di lapangan. Jadi teman-teman datang ke lapangan, ketemu ID baseline, diketik di tombol search seperti biasanya akan muncul gitu kan. Nah, ada kalanya mungkin karena teman-teman juga sudah familiar ya bahwa list yang ada di sini adalah list yang available ya, yang available untuk disurvey. Nah, ini memang kita buatnya itu hanya per halaman hanya 200. Jadi nggak mungkin saya akan sangat-sangat berat sekali kalau misalnya itu semuanya ditampilkan. Makanya kita cicil lah, kita bikin agak dicicil per 200, scroll ke atas ke 200. Nah, tapi kan kayaknya nggak efisien juga kalau untuk misalnya harus mencari scroll. Makanya kita siapkan tombol search. Nah, di searching ini kita hampir bisa mencari apapun ya yang ada di kolom nama, di kolom ini. Artinya kita bisa cari per ID baseline, kita bisa mencari nama, kita bisa mencari alamat. Jadi kalau misalnya tadi, saya mau cari daerah kecamatan misalnya nih, contohnya kecamatan Sukawara ya, Sukawara, nanti akan tampil kecamatan yang dari Sukamara. Atau mau main kode ID baseline itu juga bisa. Artinya sebenarnya kan kode ID baseline itu adalah kode provinsi ya. Dari 1 itu depannya itu adalah kode program, 2 digit keduanya adalah kode provinsi, 2 digit berikutnya adalah kabupaten, dan 3 digit berikutnya adalah itu kecamatan sampai kelurahan. Ini tinggal mekanisme nanti bagaimana di lapangan. Atau memang yang paling gampangnya adalah ketemu ID baseline, dicari, ketik, dapat, ambil. Nah, ini mekanisme seperti ini nanti membutuhkan dependensinya itu adalah internet yang harus available. Kan kita tahu, mungkin teman-teman juga paham lah daerah mana sih yang akan krusial sama sinyal ya. Ini karena ini di awal sekali. Nah, ini dependensinya atau kebutuhan internetnya itu sangat-sangat mutlak ya. Artinya tidak bisa kita jalan offline kalau sebelum ini pindah ke daftar data. Jadi ini adalah untuk menu untuk mencari data. Oke Mas, next. Ini nanti pilihan datanya, kalau meyakinkan bener nggak sih ini yang mau kita ambil kan. Next Mas. Ini untuk mengambil multiple ya, multiple data, bisa diambil 1, bisa diambil 2, atau ini ada juga download semua data. Saya sih tidak rekomend ya yang download semua data, mungkin lebih ke kita memilih aja lah, kan memilih mana aja yang akan kita survei. Next Mas. Oke. Di sini pun juga ada mekanisme seperti di survei, ada mekanisme revoke atau revert ya, just in case teman-teman nanti PJSIM-nya salah ngambil, atau mungkin biasanya yang paling sering itu adalah salah assign. Nah, ini orangnya jalan kemana, di assign data yang mana. Ini yang sering banget kejadian kemarin-kemarin di survei itu kan, sehingga teman-teman dari RM ini minta supaya datanya di revoke. Seperti biasa, data revoke itu bisa dari mereka sendiri atau dari kita, atau dari kami lah, dari administratornya. Seperti biasalah kayak RM kayak seperti mekanisme survei. Pak, Mas, tolong dong ini di revoke survei, mau di assign ke yang lain. Itu nanti tinggal di request aja.
Nanti kami yang akan memindahkan dari sini dari software A ke software B. Tapi untuk mekanisme untuk merevoke atau mereverse secara mandiri itu sudah ada seperti yang ada di fitur survei. Next, Mas. Ya, ini survei. Next saja, nggak apa-apa. Ini seperti biasa, data-data yang nanti akan muncul di sini. Perhatikan juga Bapak dan Ibu icon-iconnya. Kalau posisinya masih sebelum jalan, pastikan itu sudah posisi kuning. Jangan sampai baru tadi pilih data, masuk ke daftar data, lalu baru merah udah langsung go jalan. Nah, khawatirnya pas sampai di jalan belum sempat sempurna download, nah ternyata sudah harus survei. Nah, itu belum siap. Nanti di lapangan itu sudah pasti tidak bisa nge-save, tidak bisa ngambil foto. Nah, makanya sebelum jalan dipastikan dahulu sudah dalam kondisi kuning, sudah ready to survey. Nah, dalam posisi merah ke kuning inilah yang mungkin akan tergantung sinyal dan kekuatan dan kekuatan internetnya di daerah masing-masing. Dan untuk mungkin sebenarnya sudah ada mekanisme otomatis background-nya, tapi mungkin untuk mempercepat untuk supaya ini itu biasanya kita pakai sinkronisasi data. Jadi nanti mungkin nanti kalau teman-teman nanti training ke teman-teman PJSIM sudah ambil data, lalu ditunggu sebentar. Kalau emang misalnya masih belum berubah kuning, sudah saja pakai sinkron data. Itu nanti insya Allah nanti akan jadi kuning. Nah, dalam sinkron itu nanti dia akan ngambil ya, ini juga akan butuh ini karena ini adalah pra-verifikasi, jadi mohon dijaga diinfokan bahwa nanti ada kegiatan untuk mendownload data baseline, data foto baseline. Jadi mohon juga nanti diinfo juga supaya handphonenya itu tidak dalam kondisi yang penuh banget lah gitu. Mungkin kasih space 2-3 GB masih oke lah kan. Kalau memang datanya banyak ya. Tapi kalau misalnya yang disurvei mungkin cuma sedikit sih sebenarnya sih masih aman. Tapi kalau misalnya mau aman 2-3 GB kasih space untuk aplikasi ini, karena nanti untuk spare download data baseline dan untuk upload untuk save data yang PJSIM-nya. Jadi nanti kita tambahkan baseline supaya ini untuk meyakinkan juga, karena kemarin saya sudah dapat info dari teman-teman sudah mulai minta lampiran BA ya, yang sudah ada foto yang disandingkan antara foto stiker dan ininya yang PDF itu lagi sedang saya generate. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Ini juga bisa membuat toolsnya mereka ketika di lapangan. Oh iya, rumahnya bener nih. Oh iya, stikernya sama, karena ada beberapa kasus sebelumnya itu mungkin antara rumah baseline dengan rumah verifikasi itu beda. Nah, ini yang dari sekarang ini kita sudah bisa menjaga nih kan konsistensinya rumah itu sama atau enggak gitu. Nah, karena ada beberapa kejadian itu di baseline rumahnya yang mana, pas verifikasi rumahnya yang mana. Oke, jadi ini next ya. Oke Mas, ini apa ini? Oh udah nggak apa, next saja. Next Mas. Oke, ini adalah tampilan isian ya. Jadi ini ada yang sebelah kiri data awal, data yang dari data awalnya. Data kedua tab kedua ini adalah data foto baseline yang tadi saya infokan bahwa akan ada kegiatan untuk download foto baseline dari kegiatan sebelumnya. Dan yang ketiga tempat ini adalah isian form untuk PJSIM. Nah, ini memang ini sama persis dengan verifikasi isiannya. Jadi mungkin sembari mengenalkan ya, ini mungkin saya nggak tahu Pak Aulia apakah memang teman-teman PJSIM itu juga harus mengetahui spek ya. Artinya mungkin selain mempelajari input juga mereka juga teman-teman mungkin ada pelatihan untuk
memastikan speknya bener apa enggak gitu kan. Jenis pipa misalnya, apakah mereka tahu bedanya PVC, HDPE atau GIP atau warna boxnya, oke lah, kerannya atau mungkin plak-kerannya. Nah, ini mungkin teknis ya, yang mungkin ada pembukaan dulu nih, mana sih yang bener yang enggak gitu kan. Dan terakhir mungkin sama terakhir itu adalah pengisian tanggal pasang. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo? Ya, ya, tadi saya udah sudah lihat satu ya. Di next Mas Adin. Nah, untuk untuk foto, kegiatan foto kita ada 3 foto yang harus kita foto. Ada foto rumah, foto SR, dan foto stiker. Jadi sebenarnya untuk memastikan konsistensi data saja, dan tolong nanti mungkin teman-teman RM untuk supaya mengambil angle fotonya itu yang lebih enak lah gitu kan. Contoh kalau rumah, memang kalau ini agak supaya kelihatan full rumah, jadi jangan cuma depannya, jangan cuma kacanya aja atau pintunya aja yang sudah tertempel stiker. Kalau bisa tuh terlihat rumah full ya, rumah fullnya dengan, walaupun agak miring oke, tapi lebih baik daripada lurus bagus tapi cuma kelihatan jendelanya aja yang sudah ada stikernya. Stiker ini hanya di bagian stikernya saja. Nah, sambungan SR ini juga pun kalau bisa angle-nya juga harus terlihat sempurna. Artinya dari mulai fondasi sampai tiangnya sampai fan itu terlihat sempurna. Jadi jangan terlalu mepet ya. Dan memang ini pun juga sama dengan mekanisme di survei, bahwa ini bisa berkali-kali foto, artinya tidak hanya harus satu foto. Bisa aja misalnya karena rumahnya mungkin agak dempet, saya coba ngambil 2-3 foto, oke, nggak ada masalah. Kalau stiker sih nggak, saya pikir 1 juga sudah cukup. Nah, mungkin untuk sambungan SR adalah ini mungkin yang butuh angle, mungkin kalau beberapa daerah yang mungkin tempatnya enak di foto ya mungkin enak, gampang. Mungkin ada juga tempat yang agak sempit atau apa, ini mungkin agak membutuhkan beberapa angle lah untuk bisa memperjelas bahwa ini sudah oke lah, sudah benar. Lalu di tombol atas itu ada tombol sedikit koreksi, bukan upload atau save. Itu sebenarnya ada save, ada submit. Nah, jadi bedanya apa? Mungkin teman-teman RM sudah paham sekali lah. Save itu save hanya untuk belum berarti submit, artinya teman-teman PJSIM atau teman-teman surveyor itu masih bisa merubah data, masih bisa nambah data, masih bisa masih bisa nambah foto, masih bisa ngapus foto, ataupun masih bisa ngerubah data kuesioner. Itu ketika masih dalam posisi save. Save ini kalau dimasukkan ke web itu adalah posisi 4. Jadi masih key point-nya itu masih ada di surveyor. Jadi apakah dia ada mekanisme merubah atau apa itu masih ada key-nya itu di surveyor. Tapi kalau sudah disubmit atau yang ambil ini upload itu, ini adalah menyatakan bahwa ini sudah final selesai survei. Artinya ketika sudah dinyatakan submit, maka naik akan jadi posisi 5. Nah, ini sudah selesai. Artinya sudah tidak bisa merubah data, sudah tidak bisa upload foto. Nah, ini mungkin yang harus agak ini ke teman-teman ini, jangan sampai nanti baru ini udah langsung di upload. Nah, biasanya kadang suka ada yang lupa apa salah tuh kan, jadi main upload aja padahal sebenarnya belum selesai tuh kan. Nah, tapi kalau nggak salah saya sudah kunci sih, kalau misalnya ada yang nggak diisi pasti nggak akan submit. Jadi pasti nanti opsinya adalah save dulu.
Dan di setiap foto ini juga sama ya, artinya kita bisa ngasih note keterangan atau misalnya kita mau hapus itu juga bisa. Caranya tinggal ditekan aja agak lama di setiap fotonya, nanti kita bisa ngasih deskripsi atau mau ngasih atau mau hapus itu juga bisa. Jadi nanti foto yang masuk ke web itu nanti yang sudah clean. Next Mas. Oke. Ini adalah indikator icon ya. Merah itu kalau di web itu masih posisi 2, jadi memang masih butuh proses synchronize. Orange itu adalah download, itu masih posisi sudah ready to survey. Ada ya kuning itu berarti sudah posisi save, submit itu hijau. Nah ini 5 dan 6 ini adalah posisi data. Jadi kalau misalnya centang 2 ada synchronize, sudah nanti itu sudah terkirim ke ke server. Kalau yang masih centang 1 adalah not synchronize. Nah mungkin ini sedikit tips and trick ya, ini juga mungkin kejadian juga di levelnya survei, ketika data istilahnya nyangkut. Jadi data kok nggak naik ya, kan? Kok cuma centang 1 ya, kan? Nah biasanya saya solusinya pertama adalah coba disinkron. Nah pas ketika proses sinkron itu kan nanti biasanya ada semacam kayak progress bar, ada semacam dia informasi sedang upload foto atau sedang download foto, bisa suka ada itu. Nah ada kejadian kalau misalnya baru kita sinkron atau sudah close, lalu di bawahnya layar itu, di bagian bawah itu ada informasi other sync in progress. Nah itu berarti banyak, itu percuma di sinkron terusan, nggak akan naik karena itu istilahnya kalau dari saya istilahnya itu nyangkut datanya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menemukan kasus seperti ini, caranya cuma di restart handphonenya, lalu sinkron lagi, udah itu aja obatnya. Jadi obatnya nggak ada lagi gitu kan. Jadi cuma kalau misalnya pas sinkron tetap nggak naik, terus ada warning di bawahnya itu other sync in progress, nah itu berarti sudah ada yang nyangkut lah, ada proses sinkron yang gagal, akhirnya dia maju nggak bisa, mundur nggak bisa, jadinya stuck di situ. Nah itu makanya harus di kill dulu nih aplikasinya, gitu. Walaupun sebenarnya sih tidak perlu di restart, cukup dengan force stop aja itu sudah bisa. Cuma force stop ini adanya tuh di settingan di aplikasi. Khawatirnya nanti teman-teman salah pilih, bisa pilihnya uninstall atau takutnya malah clear data. Nah itu sudah selesai. Kalau udah salah milih, misalnya harusnya force stop tapi yang dipilih clear data, udah data hilang semua. Atau juga nanti uninstall, itu data juga hilang semua. Nah kalau sudah hilang ya sudah, nggak ya syukur kalau misalnya folder RSAU-nya masih ada, belum terhapus, itu minimal masih bisa selamat fotonya. Tapi kalau sudah uninstall terus kehapus semuanya, ke-delete semua, kosong, blank, ya sudah, itu udah nggak ada datanya yang bersangkutan. Lanjut Mas Nadine. Mungkin dari saya cukup menambahkan dari Mas Adin. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fidi.